Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Gemini Man. Oke, bagaimana alur filmnya? Mari kita tonton sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang penembak jitu yang bernama Henry Broken. Dia merupakan anggota DEA, Badan Intelijen dan Pertahanan Amerika Serikat. Saat ini dia melaksanakan misi mustahil, yaitu menembak seorang teroris bernama Dormo yang berada di dalam kereta cepat. Selama pengintaian dia dibantu rekannya yang bernama Marino. Setelah menghitung jarak tembak dan kecepatan angin, Henry akan menembak targetnya. Namun tiba-tiba ada bocil yang mendekati target, sehingga Henry menunda tembakannya. Setelah anak itu diajak mamanya kembali ke kursinya, Marino memberitahu bahwa target sudah aman dan menyuruh Henry segera menembak. Dengan perhitungan yang tepat dan akurasi yang sempurna, Henry mampu menembak target meskipun dalam kereta cepat. Marino sangat kagum dengan kemampuan sniper Henry. Karena sebelumnya ada 4 penembak jitu yang gagal melaksanakan misi ini. Setelah misinya selesai, Henry memutuskan pensiun dan menikmati hari tuanya. Mengetahui Henry akan pensiun, seorang agen DEA yang bernama Peterson menemui Henry maksud kedatangannya untuk menanyakan alasan Henry pensiun dari pekerjaannya. Henry lalu menjelaskan bahwa selama masih menjadi seorang sniper, dia merasa jiwanya tidak tenang dan merasa bersalah dari setiap target yang telah habisi. Oleh karena itu Henry memutuskan pensiun dan ingin merasakan kedamaian dalam hidupnya. Keesokan harinya Henry ke dermaga untuk menyewa perahu. Dia dilayani oleh seorang wanita yang bernama Denny. Henry menyewa perahu untuk mengunjungi sahabat lamanya yang bernama Jack. Ini merupakan teman seangkatan Henry ketika masih menjadi anggota DEA. Jack yang mengetahui keberhasilan misi Henry kemudian memberitahu fakta yang sebenarnya. Ternyata Dormov yang ditembak Henry bukanlah seorang teroris tetapi ia adalah seorang ilmuwan biologi molekuler yang telah lama bekerja untuk Amerika. Jack mendapat informasi itu dari seorang intelijen handal yang bernama Yuri Kovac. Tapi Henry menyangkalnya kalau dia tidak sembarangan menghabisi target. Ia telah membaca berkas itu yang menyatakan bahwa Dormov adalah seorang teroris. Jack menduga jika berkas itu telah dirubah, namun ia sendiri tidak tahu apa motif dan tujuannya. Sedangkan di kantor DEA kita diperkenalkan dengan Janet yang menjabat direktur operasional. Di sana juga ada Clavaris, pemilik organisasi militer swasta yang bernama Gemini. Mereka berdua sedang menyadap perbincangan Henry dan Jack. Karena mereka khawatir jika Henry mengetahui pemalsuan dokumen Dormov dan kemungkinan kesehatan mereka akan segera terbongkar. Maka dari itu Clav meminta izin untuk melenyapkan Henry dengan mengerahkan pasukannya. Tapi Lasseter menolak rencana itu karena Henry adalah sniper terbaik yang dimiliki dia. Dia juga keberatan jika Gemini beroperasi di Amerika. Lasseter menegaskan bahwa dia yang akan menangani Henry. Saat perjalanan ke dermaga Henry menemukan alat penyadap di perahunya. Lalu Henry menginterogasi Denny dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Namun Denny masih bisa menjawab dan tidak mengakui kalau dirinya adalah anggota dari DEA. Karena Henry masih penasaran dengan Denny, dia mengajarnya untuk mencari sebuah kafe. Di sana, Henry datang dengan membawa seekor bunga dan memperlihatkan bukti bahwa Denny adalah anggota DEA. Melihat itu Denny terpaksa mengakui kalau dirinya adalah anggota DEA yang sedang menyamar untuk mengawasi Henry. Denny menceritakan perjalanan karirnya sampai ia bergabung menjadi anggota DEA. Lasseter baru yang mengetahui rahasianya dibongkar oleh Jack mengerahkan pasukannya untuk melenyapkan Jack. Malam harinya Henry terbangun karena mimpi buruk, dan tiba-tiba HP-nya juga berbunyi. Hal itu menunjukkan sebuah pasukan telah menyusup ke rumahnya. Ternyata mereka adalah pasukan DEA yang diperintahkan Lasseter untuk menghabisi Henry. Henry bergegas masuk ke ruangan rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Marino juga diserang pasukan DEA. Dengan kemampuannya Enter berhasil menghabisi semua pasukan DEA yang menyengatnya. Kemudian Henry segera ke rumah Denny, namun saat itu Denny sangat terkejut dengan kedatangan Henry.
Melihat Denny yang baru saja terbangun dari tidurnya, Henry merasa bahwa Denny tidak terlibat dalam rencana pembunuhan ini. Lalu Henry mengajak Denny untuk menyelamatkan diri, karena kemungkinan Denny juga akan menjadi target berikutnya. Lalu mereka pergi ke dermaga untuk kabur menggunakan kapal. Saat Denny mengambil kunci di loket, secara tiba-tiba seorang anggota dia menanyakan tentang keberadaan Henry dan terjadilah duel sengit di antara mereka. Meski sempat kewalahan, namun Henry berhasil melumpuhkan pria itu dan ia mengaku bahwa Lasseter telah mengutus dirinya untuk membunuh Henry. Sebelum berangkat, Denny membuang HP-nya supaya posisinya tidak terlacak oleh pasukan dia. Kecewa dengan anak buah Lasseter yang telah gagal membunuh Henry. Maka dari itu Clayfaris mengerahkan agen Gemini untuk membunuh Henry. Dan ia akan mengatur skenario, seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh agen Rusia. Di sisi lain, Henry dan Denny akhirnya sampai di sebuah pulau yang aman. Di sana Henry meminta bantuan sahabatnya yang bernama Baron. Tak berselang lama Baron pun datang untuk menjemput mereka untuk menanyakan soal keterlibatannya dalam rencana pembunuhan dirinya. Mengakui bahwa dirinya diperintahkan Clayfaris untuk merubah dokumen Dormov supaya menjadi teroris, tapi ia tidak mengetahui apa yang kalian rencanakan. Kemudian mereka pergi menuju ke Kolombia untuk bersembunyi di kediaman Baron. Di sana Henry menceritakan tentang kejahatan Clefairy dengan pasukannya yang telah membunuh 12 pangeran Arab. Henry mengatakan bahwa Gemini adalah tempat pembunuhan yang ilegal. Bagi hari-hari terbangun dari tidurnya, ia merasakan kedatangan seorang sniper yang mengintainya di atap rumah. Henry segera membangunkan Denny dan Baron untuk pergi ke tempat aman. Sementara Henry akan menghadapi sniper yang terus memburunya. Namun saat Henry akan menembak, dia kagetkan dengan wajah sniper yang sangat mirip dengan dirinya saat masih muda. Setelah itu aksi baku tembak pun terjadi. Henry yang penasaran mencoba bertanya siapa yang telah mengutusnya. Pemuda itu bernama Junior, yaitu pasukan Gemini, yaitu hasil kloningan dari tubuh Henry yang dibuat oleh Clayfaris. Henry menggertak kalau dia bisa membunuh Junior kalau ia mau. Tapi tak peduli, dia tetap berambisi untuk membunuh Henry. Hampir saja Henry tertembak oleh Junior dan beruntungnya dia berhasil selamat. Henry menyadari akan kemampuan Junior yang begitu cekatan. Dia memutuskan untuk kabur dengan merampas sebuah motor. Tapi Junior yang tidak ingin target buahnya kabur begitu saja. Ia terus mengejarnya dan aksi kejar-kejaran disertai baku tembak pun tak bisa dihindari. Sini kita diperlihatkan kemampuan Junior yang melebihi Henry sehingga ia berhasil menjatuhkan Henry dan mengajarnya habis-habisan. Karena keributan mereka membuat polisi datang dan menangkap Henry. Sedangkan Junior sudah kabur dari tempat itu. Beruntungnya Denny datang di lobi kapten polisi dan berhasil mengeluarkan Henry dari penjara. Kemudian Henry ingin bertemu Yuli di Budapest untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Henry meminta Baron mengantarnya dengan pesawat berbagi. Di dalam pesawat Denny mengobati Henry yang babak belur saat melawan Junior. Henry mengatakan kalau Junior memiliki kemiripan dengan dirinya sewaktu masih muda. Denny mengira mungkin Junior adalah anak kandung Henry. Tapi Henry tidak membahasnya karena ia juga bingung dengan semua ini. Dan beralih ke rumah Clay yang ada di Georgia. Ternyata Junior juga penasaran karena kemiripannya dengan Henry. Clay yang menjadi ayah angkat Junior memintanya untuk menyelesaikan misi tersebut. Sesampainya di Budapest, Henry ini menguji sampel DNA dari topi Junior dan bekas darah Henry setelah kemudian sampai 3 kali bawa DNA milik dunia dan Henry adalah identik. Denny memberikan alasan yang logis bahwa Gemini mengkloning Henry karena Henry adalah prajurit terbaik yang memiliki kemampuan luar biasa. Seorang sniper yang berhasil membunuh target sejauh 2 km di dalam kereta cepat. Henry kemudian menemui Wuri, yaitu informan Jack. Henry menanyakan alasan Clayfaris mengapa ia ditugaskan untuk membunuh Dormov. Wuri menjelaskan bahwa Dormov dan Clayfaris bekerja sama untuk menciptakan pasukan yang lebih kuat dan pintar dari teknologi manusia, yaitu dengan memodifikasi DNA. Namun mereka mengalami perselisihan karena perbedaan pendapat. Setelah kejadian itu Dormov kembali ke Rusia.
Clay kayak khawatir jika Dormov telah membocorkan program ini ke Rusia. Karena hal itu Hendrik ditugaskan untuk membunuh Dormov. Wuri ingin Clayfaris dihentikan dan sangat percaya kalau hanya Henry yang mampu melakukannya kemudian. Henry menelepon Lasseter dan menanyakan keterkaitan Lasseter yang mengkloning dirinya. Namun Lasseter membantah kalau program cloning ini telah berjalan sebelum ada dirinya. Henry akan menyerahkan Danny agen Lasseter. Namun Henry ingin yang menjemput Danny adalah Junior. Henry membohongi Lasseter dengan mengancamnya. Jika permintaannya tidak dituruti maka Lasseter akan ditembak sniper yang telah membikinnya. Malam harinya Henry mengantar Danny ke sebuah kastil. Mereka berencana untuk menangkap Junior, sedangkan Junior sendiri berencana membunuh Henry. Setelah Junior memeriksa Danny, dia menghubungi Henry untuk melakukan pertemuan di lokasi selanjutnya. Sebelum kedatangan Henry, Junior membuat jebakan. Namun ternyata Henry berhasil menyekap Junior. Henry tahu jebakan Junior melalui alat pendengar yang tersembunyi di mulut Danny. Henry menjelaskan bahwa Junior adalah hasil kloningan dari DNA Henry. Tapi Junior tidak percaya dengan penjelasan itu. Dia pun tetap berambisi membunuh Henry. Mereka pun bertarung habis-habisan. Sampai akhirnya Henry kesulitan melawan Junior dan akan ditenggelamkan di dalam air. Beruntungnya Danny menembak Junior dan berhasil menyelamatkan Henry. Kemudian mereka berencana akan pergi ke Georgia untuk menghabisi Clayfaris. Mendengar penjelasan dari Henry, menanyakan kepada Clay apakah dirinya hasil kloningan. Namun di sini Clay berusaha meyakinkan Junior bahwa semua itu tidak benar. Dengan rayuan manis dan penuh kebohongan, Clay berhasil menenangkannya. Ketika Henry dan kawan-kawan sudah sampai di Georgia, tiba-tiba Junior sudah berada di sana. Dia menembak Henry dengan racun lebah sampai membuatnya kesulitan bernafas. Junior memberi penawarnya untuk menyembuhkan Henry. Junior meminta izin untuk mengeluarkan chip pelacak yang sudah lama tertanam di lengan Henry dan inilah penyebab pelarian Henry selalu diketahui oleh Clayfaris. Tanpa diduga Junior memutuskan berpihak pada mereka. Karena Junior merasa selama ini telah dimanfaatkan oleh Clay untuk membunuh Henry. Lalu mereka pergi menuju markas Gemini I untuk menghabisi Clay. Namun dalam perjalanan mereka diserang pasukan Gemini dengan sebuah tembakan RPG. Mereka semua berhasil selamat dari ledakan itu tapi tidak dengan Baron. Lalu Junior berusaha mencari Clay sementara Danny berusaha menyelamatkan diri dari pasukan Gemini. Setelah berhasil menemukan Clay, Junior bertarung dengan ayah angkatnya. Scan B berpindah dengan Henry dan Danny mereka berdua abis-abisan dan melawan pasukan Gemini. Namun sialnya Danny terkena tembakan dan Henry yang sudah kehabisan peluru. Kali ini mereka sudah terpojok sedangkan pasukan Gemini terus memburu mereka. Saat pasukan Gemini memburu mereka, secara tiba-tiba Junior datang. Clay yang terbangun mengutus seorang prajurit untuk menghabisi Henry. Orang itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat sehingga Henry dan Junior dibuat kewalahan menghadapinya. Melihat itu Danny melempar tabung gas dan menembaknya. Sehingga membuat prajurit itu terbakar. Junior menembaki anak buah Clay sampai tumbang. Setelah membuka helmnya ternyata dia adalah kloningan Henry yang berusia belasan tahun. Lalu Clay mendatangi mereka bertiga. Di sana dia mengatakan maksud tujuan apa yang telah ia lakukan. Dia mengaku kalau dia menciptakan pasukannya dengan mengkloning DNA Henry karena kehebatannya. Dia ingin membuat pasukan hebat tanpa melihat prajurit menderita akibat peperangan. Ketika Junior akan membunuhnya tapi Henry melarangnya karena Clay adalah orang yang merawat dan membesarkan Junior. Namun yang terjadi, Clay mati di tangan Henry. Sekarang pasukan Gemini telah dibubarkan dan program manusia telah ditutup. Atas perintah Jenderal Peterson akan dibebaskan dengan syarat menghabisi Lasseter. Peterson yang merasa bersalah meminta maaf pada Henry. Scanny beralih ke 6 bulan kemudian di sebuah kampus perguruan tinggi. Henry dan Danny akhirnya bertemu kembali disusul dengan kedatangan Junior. Di sana Henry membawa paspor dan akte lahir untuk Junior. Dan Junior telah memilih namanya menjadi Jackson Junior.
Mereka pun mencari warteg untuk makan siang bersama dan film pun selesai. Oke lur, silahkan subscribe, like, dan share. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.